Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di pembelajaran statistika. Pada bab pertama ini, kita akan membahas beberapa istilah dasar dalam statistika ya. Di negara kita itu ada namanya lembaga negara bernama Badan Pusat Statistik BPS. Kita juga sering mendengar istilah observasi atau pengamatan, data, sensus, sampel populasi, dan lain-lain. Mirip dengan kata statistik, terdapat kata statistika. Sebenarnya ini berbeda ya, statistika dengan statistik ya. Statistika adalah pengumpulan metode yang digunakan untuk merencanakan eksperimen, mengambil data, dan kemudian menyusun, meringkas, menyajikan, menganalisis yang pada dasarnya untuk mengambil kesimpulan, untuk mengambil suatu keputusan. Jadi metodenya itu statistika rumusnya ya. Data adalah informasi yang diambil, dikumpulkan berdasarkan hasil observasi atau pengamatan ya. Ada namanya data hasil pengukuran itu katakanlah tinggi badan, berat badan, atau jenis kelamin dan lain sebagainya berdasarkan kebutuhan si peneliti ya. Data diambil berdasarkan kebutuhan penelitian ya. Populasi itu adalah koleksi lengkap semua elemen yang akan diselidiki, yang akan kita analisis ya. Sensus adalah koleksi dari semua anggota dalam populasi. Jadi koleksi data ya. Sensus itu artinya data populasi yang lengkap, yang sempurna itu sensus. Jadi kalau bicara sensus penduduk berarti populasi seluruh penduduk di suatu negara kah, suatu daerah, dan sebagainya. Sampel adalah koleksi anggota yang dipilih dari populasi. Jadi gampangnya kalau kita analogi seperti makanan ya, bakso ya. Satu mangkok bakso itu kita sebut populasi. Sedangkan ketika kita ingin mengetahui itu makanan enak atau tidak harus satu mangkok kita habiskan baru kita bisa simpulkan, enggak. Untuk lebih efisiennya si juri mungkin hanya icip-icip satu sendok bakso tersebut. Wah, enak. Nah, itu dia. Itu satu sendok kuah bakso itu disebut sampel. Artinya sampel salah satu sebagian koleksi anggota populasi yang mewakili rasa populasi tersebut ya. Jadi sampel. Statistika deskriptif adalah statistika yang berkaitan dengan analisis dan deskripsi suatu grup sebagai populasinya tanpa melakukan penarikan kesimpulan. Jadi deskriptif ini tidak mengambil kesimpulan apapun untuk komunitas yang lebih luas seperti itu. Katakanlah kita ingin sedang melakukan penelitian mengenai suatu sekolah. Penelitian tindakan kelas ya, sebagai guru ya. Nah, itu statistika deskriptif. Jadi, yang digambarkan hanya di kelas itu saja. Bukan dalam artian hasil dari kesimpulan di kelas itu bisa dipakai untuk di kelas lain kesimpulannya. Itu bukan ya. Itu namanya deskriptif hanya untuk kelas itu saja. Populasi atau sampel penelitian itu saja. Beda dengan statistika inferensi, biasanya ini penelitian eksperimen ya. Eksperimen mencoba membuat suatu dedukasi. Dedukasi itu kan artinya dari berpikirnya khusus ke umum. Jadi membuat suatu kesimpulan yang dapat dipakai oleh populasi yang lainnya dengan menggunakan sampel dari populasi tersebut bisa kepakai di populasi yang lainnya. Seperti itu. Sebagai contoh, nah ini survei mewawancarai terhadap 2.350 penduduk Indonesia. Nah, 2.350 itu adalah sampelnya. Sedangkan populasi itu seluruh jumlah penduduk rakyat Indonesia yang berjumlah 230 itu populasinya. Kalau sensus berarti data seluruhnya, data 230 juta jiwa itu sensusnya. Itu ya, data sensus. Nah, kita bisa lanjut adalah
Ternyata dalam sistem sampling terdapat faktor kesalahan yang sudah diperhitungkan sejak awal ya. Di antara faktor kesalahan ini adalah sampling error, merupakan ukuran peluang ketidakmiripan sampel dengan populasinya. Ada kalanya sampel itu tidak mirip dengan populasinya. Maksudnya seperti itu ya. Apalagi kalau sampelnya itu bentuknya sifatnya heterogen, tidak homogen. Seperti itu. Nah, tidak bisa kita gambarkan rakyat Indonesia itu semuanya memiliki kulit yang cerah. Seperti itu kan. Rakyat Indonesia kan kebinekaan ya, heterogen. Itu dia maksudnya. Standar errornya. Mungkin rakyat Indonesia di sebelah barat itu memiliki lebih cerah dibanding rakyat Indonesia yang asli gitu ya, di daerah timur Indonesia. Itu. Nah, kita langsung masuk ke tipe-tipe data ya. Nah, ini kan tadi ada statistika dan statistik. Jadi, kalau statistik itu adalah ukuran numerik yang menggambarkan karakter suatu sampel. Jadi, ukuran angka yang menggambarkan karakter suatu sampel itu statistik. Kalau parameter adalah ukuran numerik yang menggambarkan karakter suatu populasi. Jadi, parameter itu lebih luas ya. Jauh lebih presisi sepertinya. Contoh, berdasarkan sensus ekonomi tahun 2010 terdapat 35% rumah tangga di Indonesia tergolong miskin. Nah, angka 35% ini adalah parameter karena ya diperoleh dari populasi, yaitu semua rumah tangga di Indonesia. Ini parameter. Berdasarkan survei 50 orang mahasiswa angkatan sekian diperoleh bahwa rata-rata matematiknya 6,75. 6,75 ini disebut statistik karena diambil angkanya dari sampel. Kan 50 orang mahasiswa doang. Sedangkan satu kampus itu bahkan bisa memiliki ratusan ribu mahasiswa. Seperti itu ya. Jadi ini hanya sampel. Jadi ukuran data yang diambil untuk sampel disebut statistik. Ukuran data yang diambil berdasarkan para populasi disebut parameter itu ya. Selain data yang berbentuk angka, seperti contoh di atas, terdapat juga angka bentuknya kategori. Nah, angka yang kategori ini ada dua macam, kuantitatif, hasil perhitungan, hasil pengukuran ya, data kualitatif atau data kategori. Kualitatif ini beberapa kategori oleh karakter bukan numerik. Ya, ini nanti ada contohnya. Kuantitatif, contohnya tinggi badan, nilai NEM. Itu kan angka bentuknya ya. Sedangkan kualitatif jenis kelamin, itu bukan angka bentuknya. Temperatur dan lain-lain. Yang bentuknya bukan angka disebut data kualitatif. Biasanya instrumennya yaitu angket atau kuesioner. Selanjutnya data kuantitatif ini ada dibagi dua. Data diskrit dan kontinu. Diskrit itu data yang banyak kemungkinannya berhingga atau terbilang. Jadi ada batasnya diskrit. Sedangkan kalau kontinu itu data yang banyak kemungkinannya tak terbilang. Contohnya data diskrit itu adalah jam kerja dalam sehari, ada yang kerjanya 1 jam, 2 jam, dan seterusnya. Itu kan ada batasnya. Sedangkan data kontinu adalah kemungkinan nilai yang ada pada interval, misalnya dari min 20 derajat Celcius sampai dengan 50 derajat Celcius. Itu kan tak berhingga ya, temperatur itu. Bisa naik terus sampai ribuan atau bahkan jutaan Celcius. Level pengukuran, nah kita masuk nih, jangan sampai salah ya, ini banyak mahasiswa yang terkecoh. Ada 4 level pengukuran. Yang pertama nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nominal itu dicirikan terdiri atas nama-nama label. Intinya nominal itu hanya sebagai simbol, tidak memiliki nilai. Ya, contohnya level nominal itu adalah ya, tidak tahu, warna atau jenis kelamin. Jenis kelamin itu kan tidak memiliki nilai, tapi hanya simbol aja. Katakanlah dalam penelitian itu jenis kelamin laki-laki disimbolkan K1, kelamin perempuan disimbolkan angka 2. Nah, itu hanya simbol atau nomor punggung. Nah, nanti akan dibahas ya. Ada contohnya. Level ordinal diperoleh, level ini disusun
dalam urutan tertentu, selisihnya tidak dapat